Mas, suara saya masuk nggak ya? Masuk Fir. Oke, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai encapsulation dalam pemrograman berorientasi objek. Sebelum memulai, saya selaku moderator kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, yaitu Syafira Auliana Salsabila, dengan NIM 333723073. Lanjut, ada Ahmad Ardiana Hafizi dengan NIM akhir 01. Lalu ada Rizky Agista Juno dengan NIM akhir 28. Ada Muhammad Izzah Rahmatullah dengan NIM akhir 74. Mujadid Akbar Paryono dengan NIM akhir 89. Dan juga Sabikul Himam dengan NIM akhir 93. Bisa di next slide. Oke, berikut ada beberapa bagian dari materi yang akan kami sampaikan hari ini, dimulai dari pengertian encapsulation, access modifiers, getter, setter, keuntungan encapsulation, dan juga ada demonstrasi studi kasus. Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, kita ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian encapsulation yang akan saya jelaskan. Encapsulation, atau yang bisa dibilang dengan enkapsulasi, merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang digunakan untuk membungkus data dengan atribut dan fungsi dengan metode dalam satu kesatuan yang disebut kelas. Nah, jadi dengan enkapsulasi, kita tuh bisa menyembunyikan detail internal suatu kelas atau information hiding, sehingga hanya bagian tertentu yang bisa diakses dari luar. Di dalam OOP, enkapsulasi ini tuh penting buat menjaga keamanan data supaya dia mencegah kesalahan dalam pemrograman. Dengan ini, dengan membatasi akses langsung ke data, kita dapat memastikan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan melalui metode yang telah ditentukan. Jadi hal ini tuh membantu menjaga stabilitas program dan juga memastikan bahwa datanya ini hanya dapat diakses atau diubah dengan cara yang benar. Jadi singkatnya, enkapsulasi ini tuh bisa membuat program yang kita buat ini jadi lebih aman, terstruktur, dan juga mudah dipelihara, karena hanya bagian yang diperlukan yang dapat diakses, sementara bagian lainnya itu tetap terlindungi atau terjaga. Nah, lalu dalam enkapsulasi ini tuh juga ada dua hal yang mendasar. Ada information hiding dan juga interface to access data. Untuk hiding information merupakan penyembunyian atribut dengan akses private agar tidak dapat diubah langsung dari luar kelas untuk mencegah data diakses atau dimodifikasi secara sembarangan. Nah, jadi sebelum menggunakan enkapsulasi, atribut dan metode dalam kelas itu biasanya masih bisa diakses secara langsung dari luar karena aksesnya ini masih bersifat publik. Nah, dengan enkapsulasi, dengan information hiding, data internal dari suatu kelas ini bisa disembunyikan dengan menggunakan private pada atributnya. Nah, tujuannya adalah untuk melindungi data tadi supaya tidak bisa diubah oleh sembarang dari luar kelas. Lalu, interface to access data merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Jadi, walaupun atributnya ini disembunyikan ya, itu tetap perlu cara untuk mengakses ataupun memodifikasinya. Oleh karena itu, kita itu perlu menggunakan metode khusus seperti getter dan juga setter yang akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Nah, dengan cara ini, kita bisa mengontrol bagaimana data ini diubah tanpa harus mengganggu bagian lainnya dari program. Nah, manfaatnya adalah kode bakal jadi lebih fleksibel dan juga lebih aman karena kalau semisal ada perubahan dalam atributnya, kita cuma perlu memperbarui metode aksesnya tanpa harus mengubah bagian lain dari kodenya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian encapsulation, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cek suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, baik. Selanjutnya itu access modifiers. Nah, access modifiers sendiri merupakan kata kunci pada program OP yang digunakan untuk mengatur tingkat akses atau visibilitas dari kelas, metode, atribut, ataupun konstruktor. Yang mana pengubah akses itu dapat menentukan aksesibilitas terhadap perubahan tersebut.
Nah, dari access modifier sendiri ada 4 jenis atau 4 fungsi, dalam Java, yaitu yang pertama adalah public, kedua protected, ketiga private, dan terakhir itu default. Jadi kalau public itu, yang mana akses yang dapat di mana saja, baik dari kelas lain, paket lain, atau bahkan dari luar program. Atau istilahnya kalau public itu, semuanya terbuka tanpa kecuali. Lalu yang kedua yaitu protected. Nah, jadi protected itu yang mana, perizinan akses itu hanya pada paket yang berisi pengubah, di mana, hanya dapat diakses dalam kelas yang sama, kelas turunan, dan kelas dalam paket yang sama. Lalu selanjutnya itu private. Kalau private itu, dalam, apa namanya, hanya mengizinkan akses dari dalam kelas yang sama. Jadi tidak bisa ke kelas yang lain atau paket lain, bahkan di luar program. Jadi, eee, bisa dibilang kalau private itu lawannya dari public. Lalu yang terakhir adalah default. Jadi default itu, kita dapat mengizinkan akses dalam kelas, subkelas, atau kelas lain dalam paket yang sama dengan pengubah. Jadi kalau default tuh, kita dalam satu paket saja yang sama, tidak bisa ke kelas yang lain. Oke, lalu next. Kita langsung saja ke karakteristiknya, access modifiers. Jadi, itu, pada karakteristik itu sudah pasti ada, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau pada public, dari lingkup akses saja terlihat bisa diakses dari mana saja, sedangkan protected itu bisa diakses, dalam package yang sama atau subclass meskipun beda package. Lalu yang, no modifier atau default pada lingkup aksesnya bisa diakses hanya dalam package yang sama, dan yang private, lingkupnya bisa diakses hanya dalam kelas itu sendiri, tidak bisa ke kelas yang lainnya. Lalu, apakah dari jenis-jenis akses modifier itu bisa dipakai di kelas lain tergantung, fungsinya. Misalkan untuk public, public itu bisa dipakai di kelas lain, sedangkan protected itu tidak, kecuali subclass. Sedangkan no modifier atau default dan private itu tidak bisa dipakai di kelas lain. Lalu selanjutnya, dari jenis access modifier, apakah bisa dipakai di subclass? Nah, untuk public dan protected itu bisa, sedangkan no modifier dan private itu tidak bisa. Lalu yang terakhir, apakah bisa dipakai di package yang sama? Hampir semuanya bisa kecuali private, karena private itu hanya, eee, ya private itu tidak bisa ya sebenarnya. Oke, bisa next. Nah, kita contoh aja penggunaannya. Jadi kita tuh, akses modifiers-nya contohnya hanya contoh sederhana, kita menginput nama, dim, dan universitas. Nah, untuk, contoh ini kami menggunakan, 2 file Java, yaitu mahasiswa.java dan main.java. Ini yang pertama adalah mahasiswa Java. Kita, masukkan ini kelas atau, public, private. Jadi kalau misalkan public tuh kita bisa tampilkan, nah, jadi kita lanjut ya, kelas mahasiswa kita dideklarasikan di sini, tapi, tidak menggunakan public, sehingga hanya bisa diakses pada paket yang sama. Lalu berikutnya atribut name dan nama itu bersifat private, yang mana kita bisa diakses melalui metode getter untuk keamanan data yang lebih baik. Berikutnya, ada atribut universitas yang bersifat publik atau public sehingga bisa langsung diakses dari luar kelas. Nah, nanti ada keterangannya, konstruktor tuh bisa dipanggil pada objek mahasiswa, yaitu ada thisName. Nah, thisName itu kita bisa menyimpan nilai parameter ke atribut, ada thisNama. Nah, thisNama itu menyimpan nilai parameter ke atribut nama, dan thisUniversitas itu menyimpan parameter atribut universitas. Kita langsung lanjut saja. Lalu, mmm getter itu digunakan untuk mengambil data dari atribut private, yaitu name dan nama. Lalu kita ada metode tampilkan profil, untuk mencetak informasi mahasiswa ke layar, dan file ini tidak bisa langsung dijalankan karena hanya berisi kelas untuk membuat objek mahasiswa. Jadi untuk file pertama itu hanya untuk, kayak template saja. Jadi untuk menjalankannya kita menggunakan main.java. Nah, ini file kedua itu yaitu main.java. Nah, jadi main.java itu yang mana
eee, tempat untuk menjalankan program. Nah, disinilah kita membuat objek dan memanggil metode untuk menampilkan data. Nah, kelas main itu bersifat publik, sehingga dapat dijalankan oleh Java. Lalu metode main-nya adalah titik awal eksekusi program. Semua kode di dalamnya akan dieksekusi ketika program dijalankan. Lalu membuat, objek mahasiswa dan memanggil metode tampilkan profil untuk mencetak data mahasiswa layar, sehingga kita muncul output-nya seperti ini. Mmm, Mungkin itu saja dari saya. Untuk berikutnya materi Getter akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan getter. Jadi getter adalah metode dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mengambil nilai dari atribut dalam suatu kelas yang bersifat private. Getter juga disebut accessor method karena fungsinya adalah untuk mengakses nilai variabel yang tersembunyi. Jadi kenapa sih harus pakai getter? Getter dalam Java digunakan untuk mengambil nilai dari variabel yang bersifat private. Penggunaannya ini sangat penting, apalagi untuk pemrograman berorientasi objek, karena membantu menjaga keamanan data dan mendukung prinsip encapsulation. Nah, di sini ada contoh penggunaan getter yang tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan oleh rekan saya. Hanya saja di sini berbeda ya. Kelasnya di sini saya menggunakan class person. Di class person ini memiliki dua atribut, itu nama dan age, umur. Keduanya bersifat private agar tidak bisa diakses langsung. Lalu ada konstruktor ya yang berguna untuk menginisialisasi nilai nama dan umur saat objek dibuat. Lalu ada getter itu sendiri ya untuk mengakses nilai dan nama itu sendiri. Di sini pun sama ada class main karena ya disitulah kita menjalankan aplikasi ini. Slide selanjutnya. Ya, jadi getter juga ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu kelebihannya itu yaitu melindungi data dengan encapsulation, lalu ada mempermudah kontrol akses, bisa menambah logika tambahan sebelum mengembalikan nilai, dan yang terakhir ada mempermudah pemeliharaan kode. Tapi juga Getter memiliki kekurangan, yaitu membuat kode lebih kompleks, performa sedikit lebih lambat dibanding akses langsung, tidak selalu dibutuhkan untuk semua variabel, dan yang terakhir bisa menjadi pelanggaran prinsip oriented object program jika hanya digunakan tanpa setter. Jadi kesimpulannya getter digunakan jika variabel perlu dilindungi dan tidak boleh diakses langsung dari luar kelas. Jadi jangan gunakan getter jika variabel bisa diakses tanpa beresiko atau hanya ingin menggantikan akses langsung tanpa manfaat tambahan. Lalu pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, melanjut penjelasan dari teman saya, yaitu tentang setter. Setter adalah metode yang digunakan untuk mengubah atau menetapkan nilai dari atribut yang bersifat private di dalam suatu kelas. Setter berfungsi sebagai penghubung antara atribut private dan dunia luar, sehingga atribut tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas. Untuk fungsi utama setter sendiri ada 4. Yang pertama, mengubah nilai atribut private, ya. Terus yang kedua, melakukan validasi data. Melakukan validasi data ini seperti jika misalkan kita mempunyai variabel privat, misalnya umur ya, kita bisa men-setting input valid dari variabel umur tersebut, yang mana misalkan umurnya tidak boleh kurang dari 0 atau harus lebih dari 1. Terus yang ketiga ada mencegah modifikasi data yang tidak valid.
Ya, apabila input data misal kurang dari validasi data tadi misalkan ya, validasi yang kita tetapkan tadi adalah 0, akan tetapi inputnya itu -1, maka data tidak akan berubah. Ya. Terus yang keempat ada mempermudah pemeliharaan kode. Jika nanti ada perubahan pada atribut atau dimanipulasi, kita hanya perlu mengubah setter tanpa harus memodifikasi bagian lain dari kode. Baik, bisa di next. Nah, berikut contoh penggunaan setter ya. Di sini kita bakal mengubah variabel privat yang mana ada mahasiswa, umur, dan IPK. Yang kita ubah di sini adalah umur dan IPK. Untuk bagian pertama di sini ada membuat validasi ya, validasi umur dan IPK. Terus nanti ke bagian setternya yaitu penggantian nilainya. Terus ke bagian mainnya. Maaf, harap bisa di mute dulu. Tahap Baik, kita lanjut ya. Untuk yang terakhir ada bagian mainnya, yaitu bagian di mana kita akan men-setting variabel dan mengupdate-nya. Untuk bagian pertama di sini ada mengubah data dengan setting. Kita coba untuk mengubah data yang mana itu adalah data yang valid. Nah, terus yang kedua memasukkan data yang tidak valid. Ya, untuk hasilnya kita bisa lihat di sebelah kanan, yang mana yang nama Rasman ini ya. Untuk input yang di sebelah kanan atas itu adalah output yang mana inputnya valid, dan yang kanan bawah adalah output yang mana inputnya eh, tidak valid ya. Ketika inputnya tidak valid, maka akan muncul error dan ada peringatan validasi. Ya. Mungkin untuk bagian setter segitu saja. Bisa ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali mengenai keuntungan penerapan enkapsulasi. Yang pertama, modul bersifat independen. Kelas atau modul yang telah dienkapsulasi tidak terikat pada bagian tertentu dari program. Nah, artinya kita bisa nih mengembangkan atau memodifikasi satu bagian kode tanpa harus mempengaruhi bagian lainnya. Contoh, kalau misalnya kita punya kelas dengan nama akun bank, maka perubahan pada cara penyimpanan saldo itu nggak akan berdampak ke kelas lain yang menggunakan akun bank juga. Lalu yang kedua, ada transparansi. Nah, perubahan dalam modul diterapkan secara otomatis tanpa merusak kode lain. Nah, jadi pas kita mengubah atau memperbarui suatu modul yang telah dienkapsulasi, perubahan tersebut otomatis diterapkan ke bagian lainnya yang menggunakannya. Nah, akan tetapi perubahan ini tuh tetap terkontrol sehingga tidak menyebabkan error di tempat lain. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan tak terduga. Interaksi hanya terjadi melalui metode yang ditentukan. Nah, jadi enkapsulasi ini tuh memastikan bahwa interaksi antar bagian program terjadi sesuai yang telah didefinisikan. Jadi modul itu hanya akan berkomunikasi melalui metode atau variabel yang memang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir, melindungi manipulasi kode program, mencegah pengguna mengakses atau mengubah bagian internal program secara sembarangan. Jadi kalau misalnya suatu program didistribusikan ke pengguna, enkapsulasi bisa melindungi kode sumber supaya tidak bisa dimodifikasi sembarangan. Nah, jadi pengguna itu cuma bisa menggunakan fungsi yang disediakan tanpa mengetahui atau mengubah bagaimana proses internalnya berjalan. Oke. Segitu saja materi saya. Selanjutnya ada demonstrasi studi kasus yang akan dipraktikkan oleh teman saya.
Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, pada studi kasus kali ini yaitu sebuah kode untuk sistem penjara. Di kode ini terdapat kelas tiga kelas, yaitu kelas prisoner atau narapidana yang berisi atribut name dan cell. Terus juga pada kelas ini bisa menampilkan informasi tentang prisoner sendiri, yaitu nama dan selnya. Kemudian juga bisa mengganti namanya dengan metode setName. Kemudian ada kelas cell. Di kelas cell ini memiliki atribut nama, status pintu sel, dan kode security pintu. Di sini kode bisa mengecek status apakah pintu sel terbuka atau tertutup, bisa mengubah status pintu sel dengan metode setDoor status. Tetapi hanya jika kode keamanan yang dimasukkan itu benar. Kemudian yaitu ada kelas penjaga atau kelas guard. Pada kelas guard ini memiliki atribut nama, bisa memasukkan kode keamanan ke sel dengan metode enter code yang akan memeriksa apakah kode yang dimasukkan benar atau salah. Kemudian pada main metodenya di sini ada membuat objek sel dengan nama A1. Dan juga kode keamanan selnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian membuat objek prisoner dengan nama Buba dan selnya C01. Kemudian ada juga penjaga dengan nama Bosman. Kemudian di sini juga akan menampilkan display dari nama dari prisonernya. Kemudian penjaga akan memasukkan kode sebanyak 3 kali, yang dimana 2-nya adalah benar dan 1-nya adalah salah. Kemudian prisoner akan mengganti namanya menjadi Big Buba. Berikut akan saya run kodenya. Bisa dilihat di sini adalah hasil dari display. Kemudian ini adalah hasil dari penjaga memasukkan kodenya, yang dimana 2 berhasil dan 1 gagal. Dan kemudian di sini adalah hasil dari prisoner mengubah data namanya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah menyampaikan materi presentasi ini. Nah, sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand atau bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat ya. Oke, silakan dimulai dari Gladys dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Gladys Andromeda Bilkis dengan NIM akhir 52. Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau enkapsulasi itu membuat kode lebih aman dan mudah dikelola. Tapi bukannya dengan menambahkan banyak data dan setter, kode justru jadi lebih panjang dan kompleks. Apakah ada cara biar tetap efisien tanpa kehilangan keamanan? Sudah itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Buat pertanyaannya ditampung dulu ya. Oke. Selanjutnya, Azara Fitri, boleh. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, tadi di bagian access modifiers itu kan dijelasin ada 4 jenis ya, public, private, protected, sama default. Nah, kalau misal kita nggak menentukan modifier sama sekali, atribut itu bakal punya akses apa secara default? Terima kasih. Oke, terima kasih Azara atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Azizah, boleh. Saya Aziza Siti Nur Afia dengan NIM akhir 83.
Pertanyaannya itu tadi kan dijelasin keuntungan make enkapsulasi itu. Nah, untuk kelemahannya itu apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Adija. Selanjutnya ada Azriler, boleh? Oke, izin bertanya. Pertanyaan itu, apakah enkapsulasi ini cuma bisa digunain dalam OOP atau bisa diterapkan dalam paradigma pemrograman lain? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir ya, dari Yolanda, boleh? Iya, terima kasih kesempatannya. Saya mau nanya, tadi kan disebutin ya enkapsulasi itu nyembunyiin data biar nggak bisa diakses sembarangan. Tapi misalnya ada situasi di mana kalau kita butuh akses langsung ke atribut, itu cara ngatasin tanpa ngelanggar prinsip enkapsulasinya itu gimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih juga atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu. Nah, 3 menit lagi kita bakal jawab pertanyaannya. Mohon ditunggu.
Oke, baik. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan tadi ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Azara. Tadi kan eh, nanya soal tadi kan pertanyaan Zara ada nanya ini ya, ada 4 jenis public, private, protect, default. Kalau kita tidak menentukan modifier sama sekali, secara default atribut itu dianggap apa? Nah, untuk pertanyaan tersebut jawabannya adalah kalau semisalnya tidak menentukan access modifiernya, maka dalam Java atribut atau metodenya akan dianggap default atau package private, yang artinya cuma bisa diakses di dalam package yang sama. Apakah sudah terjawab? Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Azlir. Tadi pertanyaannya apakah encapsulation hanya digunakan dalam OOP atau Object Oriented Program atau bisa diterapkan dalam paradigma pemrograman lain? Jawabannya, encapsulation memang merupakan konsep utama dalam Object Oriented Program, tapi prinsipnya juga bisa diterapkan dalam paradigma lain. Ya, sebagai contoh, dalam pemrograman fungsional atau prosedural, kita bisa menggunakan modul atau fungsi dengan akses terbatas untuk menyembunyikan detail implementasi agar tidak dapat diakses sembarangan. Mungkin jawabannya seperti itu. Apakah terjawab, Azril? Sudah terjawab, Mas. Terima kasih. Baik, baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yolan ya, yaitu jika kita benar-benar butuh akses langsung ke atribut, bagaimana cara mengatasi tanpa melanggar prinsip encapsulation? Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, untuk mengakses variabel privat itu kita dapat menggunakan getter untuk mengambil atributnya, lalu menggunakan setter untuk mengubah nilai dan validasinya, terus menggunakan modifier protect jika ingin atribut bisa diakses oleh subclass, lalu menggunakan getter tanpa setter jika hanya perlu membaca data tanpa mengubah datanya. Baik, apakah terjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu nomor 4 berikutnya ya. Pada pertanyaan yang pertanyaan dari Gladys, yang mana pertanyaannya bahwa encapsulation membuat kode lebih aman dan mudah dikelola. Tapi bukankah dengan menambahkan banyak getter dan setter, kode justru jadi lebih panjang dan kompleks? Apakah ada cara agar tetap efisien tanpa kehilangan keamanan? Izin menjawab ya. Untuk getter, hanya buat getter dan setter jika benar-benar diperlukan. Jangan buat setter untuk atribut yang tidak boleh diubah. Jadi, kita gunakan framework atau fitur bawaan bahasa pemrograman untuk mengelola getter dan setter secara otomatis. Lalu gunakan konstruktor untuk menginisialisasi nilai tetap daripada membuat setter. Itu saja jawaban dari kami. Dari Gladys, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke.
Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah. Pertanyaannya itu, tadi dijelaskan banyak keuntungan encapsulation, tetapi apakah ada kelemahan atau kekurangan dari penerapan encapsulation ini? Jawabannya yaitu, meskipun bermanfaat, ada beberapa kelemahan dari encapsulation, yaitu kode menjadi lebih panjang karena banyaknya getter dan setter, performa sedikit lebih lambat dibanding akses langsung ke variabel, dan juga tidak selalu diperlukan untuk semua variabel. Jadi, harus diterapkan dengan bijak agar tidak menambah kompleksitas yang tidak perlu. Apakah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, baik. Karena semua pertanyaan sudah terjawab ya, jadi kami langsung tutup aja sesi tanya jawab kali ini. Bisa di next? Oke. Untuk kesimpulan hari ini, encapsulation di dalam OOP menyembunyikan data dalam kelas dan hanya bisa diakses melalui metode tertentu, meningkatkan keamanan dan mencegah perubahan sembarangan. Dengan akses modifier seperti private dan public, serta getter dan setter, akses data jadi lebih terkontrol dan juga tervalidasi. Keuntungan utama dari encapsulation adalah menjaga keamanan data, mengurangi risiko kesalahan, serta membuat program lebih modular, fleksibel, dan juga mudah untuk dikelola. Demikian presentasi kelompok 2 hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi manfaat dan menambah wawasan untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.